Halo saudara-saudari yang terkasih dan juga Bapak Ibu serta sahabat Buddha dimanapun kalian berada. Salam jumpa lagi bersama saya Frater Beni di dalam Renungan Harian Katolik pada hari ini, yakni hari Jumat dalam Minggu Paskah yang ketujuh. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus meminta Simon Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, dan dia mengajukan juga kepada kita masing-masing pertanyaan yang sangat pribadi dan mendalam. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari apapun yang mungkin sangat engkau sayangi? Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana cinta Yesus Kristus dapat begitu menarik dan begitu mahal pada saat yang sama. Yesus dalam banyak kesempatan berbicara kepada murid-muridnya tentang sifat kasih Allah yang tak terpadamkan. Kita tidak bisa membelinya, kita memperolehnya, atau kita tidak bisa menuntutnya. Ini adalah sebuah hadiah atau anugerah murni yang diberikan secara gratis dan diterima secara bebas. Cinta Allah tidak berubah atau goyah. Cintanya itu bertahan karena kekal dan abadi. Ini adalah awal dan akhir tujuan yang diciptakan Allah bagi kita. Dan mengapa Dia ingin kita bersatu dengannya dalam ikatan cinta yang tak terpatahkan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa cinta adalah pilihan pribadi dan anugerah yang diberikan secara bebas. Cinta itu adalah pemberian diri sendiri kepada orang lain demi mereka. Cinta yang tidak mementingkan diri sepenuhnya berorientasi pada kebaikan orang lain demi kesejahteraan dan keuntungan mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yohanes Penginjil memberitahu kita bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan kita anaknya yang tunggal, yang mau menjadi manusia demi kita dan yang mau mati di kayu salib untuk keselamatan kita, dan juga untuk membebaskan kita dari kuasa dosa sehingga kita dapat menerima kehidupan abadi yang berlimpah dan damai dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah menyembuhkan dan juga mengubah hidup kita dan membebaskan kita dari rasa takut, dari keegoisan dan juga keserakahan. Itu menarik kita ke hati Allah dan memaksa kita untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki dan yang semua yang kita miliki, yaitu anugerah, waktu, sumber daya,
kesetiaan yang penuh dan kehidupan kita sendiri. Lalu pertanyaannya bagi kita, apa yang bisa memadamkan cinta seperti itu? Jelas tentu saja ketakutan, dosa, kesombongan, ketidakpedulian, ketidakpercayaan, dan hilangnya harapan dan kepercayaan pada janji-janji Allah dan juga belas kasihannya kepada kita. Itu semua bisa memadamkan cinta itu. Lalu pertanyaannya lagi bagi kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ini juga pertanyaan yang diberikan Yesus kepada Petrus. Lalu mengapa Yesus mempertanyakan kesetiaan dan kasih Petrus sehingga sampai 3 kali ia bertanya demikian di depan para rasul yang lain? Ini pasti telah menyebabkan Petrus sangat malu dan sedih karena dia secara terbuka telah menyangkal Yesus 3 kali pada malam pengkhianatan dan hukuman Yesus oleh otoritas agama yang berusaha membunuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang Petrus yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan yang dalam dengan tegas menyatakan bahwa ia mencintai Tuhan Yesus dan bersedia melayani serta menaatinya berapapun biaya yang harus dia bayar. Ketika Yesus bertanya kembali kepadanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus sekarang tidak membual atau membandingkan, tetapi dengan rendah hati menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia mencintai kita terlebih dahulu, dan cintanya kepada kita adalah tanggapan atas keagungan dan kemurahan hatinya yang luar biasa terhadap kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita, apakah kita membiarkan kasih Tuhan memenuhi hati kita dan mengubah hidup kita? Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.